Balasan manis dari adik pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Malam itu di sebuah desa kecil yang tenang tapi penuh gosip. Nisa duduk di teras rumahnya sambil memakan kerupuk. Angin malam berhembus, tapi bukan angin biasa. Ini angin yang membawa aroma masalah keluarga. Udah dibilang jangan nikah sama dia, Bang Danu malah ngeyel. Nih sekarang mertua dia benar-benar bikin naik darah. Ucap Nisa menggerutu kesal. Sudahlah Nis, kamu kan bukan siapa-siapanya di rumah itu. Jangan terlalu ikut campur, kata ibunya mengingatkan. Justru karena aku bukan siapa-siapa, aku bebas buat ngasih pelajaran. Jawab Nisa. Beberapa hari sebelumnya, mertua Bang Danu yang dipanggil warga Bu Partini sengaja merendahkan Nisa di depan banyak orang. Waktu itu Bu Partini berucap, "Oh, ini adiknya Danu. Kirain siapa? Pantas masih jomblo. Baju aja sederhana banget. Mau jadi apa kamu nanti?" Ucap perempuan yang sudah menjadi mertua dari abangnya itu, merendahkan Nisa di hadapan banyak orang. Nisa hanya bisa tersenyum tipis kala itu. Saya sih mau jadi orang yang gak nyinyir kayak ibu, balasnya. Warga yang dengar langsung terdiam. Tapi Bu Partini bukannya malu, malah membalas dengan gosip-gosip busuk. Nisa jadi kesal bukan main. Malamnya, Nisa memutuskan membalas. Tapi caranya bukan cara biasa. Ia mengambil kain jarik bekas, botol parfum bekas, dan cat merah. Kalau manusia suka nyakitin, maka biar hantu saja yang membalasnya. Gumam Nisa. Dan gumamannya itu didengar oleh Rika yang baru datang. Loh, kamu mau ngapain sih? Tanya Rika heran. Operasi balas dendam. Target Bu Partini. Jawabnya, kemudian tersenyum sinis. Rika yang tak mengerti hanya bisa mengerutkan keningnya. Sekitar pukul 11 malam, Nisa menyusup ke pekarangan rumah Bu Partini. Di tangannya, ia membawa boneka pocong buatan sendiri dari kain jarik. Lucunya, pocong itu punya alis tebal dan lipstik menor. Hihihi, ini hantu modis. Lihat saja reaksinya, ucap Nisa dalam hati. Nisa menaruh pocong itu di bawah pohon mangga depan rumah Bu Partini, lalu menaburkan bedak bayi biar ada efek kabut putih saat angin lewat. Ketika Bu Partini keluar untuk buang sampah, ia melihat sosok itu berdiri diam. Ya Allah, pocong kok pakai lipstik? Astagfirullah, ucap Bu Partini terkejut. Sementara itu di seberang jalan, ada Nisa yang sedang bersembunyi. Mampus loh, ucapnya dengan berbisik. Tapi belum sempat kabur, dari arah lain terdengar suara ketukan keras di pintu rumah Bu Partini. Yang mengetuk bukan Nisa, dan suaranya tidak terdengar seperti manusia. Nisa merinding, dia masih ada di tempat persembunyiannya. Ini gak masuk skenario gue, batinnya. Sementara itu Bu Partini yang sudah masuk menyahut dari dalam. Siapa malam-malam begini? Teriaknya. Dari dalam kegelapan, muncul bayangan tinggi yang mendekat. Bukan boneka buatan Nisa, tapi sesuatu yang bergerak sendiri. Nisa masih jongkok di balik pagar, menahan tawa karena melihat Bu Partini pucat, tapi tawanya langsung hilang ketika sosok tinggi tadi semakin jelas. Bukan pocong mainan yang ia buat, bukan juga tetangga yang iseng. Itu pocong asli, lengkap dengan kain putih kotor dan wajah pucat tanpa ekspresi. Nisa menutup mulutnya karena terkejut. Ya ampun, ini bonus dari alam atau gimana? Dengan tangan yang gemetar, Nisa melakukan panggilan video call dengan Rika sahabatnya. Rika buru-buru menjawab. Dia terkejut dengan apa yang ditunjukkan oleh Nisa. Apa itu, Rik? Tanya Nisa dengan suara gemetar. Bonus dari setan kali. Gue kan cuma nyuruh lo balas dendam, bukan jadi produser film horor. Jawab Rika. Ia tak kalah merinding di seberang telepon sana. Sementara itu, Bu Partini yang awalnya mau teriak, malah beku di tempat. Pocong itu melangkah pelan. Semakin mendekat ke arah Bu Partini. Langkahnya seperti kain yang berat diseret di tanah. Ini siapa? Astagfirullah,
"Hantu, jangan ganggu saya," ucap Bu Partini dengan gugup, gemetar, panik, ketakutan. Semua jadi satu. Pocong menjawab dengan suara beratnya. "Kenapa kamu suka ngomongin orang di belakang?" Dan Nisa yang mendengar di balik pagar hanya bisa terkejut. "Hah? Pocongnya bisa ngomong? Wah, ini keren sih," gumamnya. Ternyata pocong itu bukan sekedar hantu biasa. Dia nyindir langsung kebiasaan Bu Partini yang hobi nyinyir. Batin Nisa lagi. Bu Partini semakin gemetaran. Dia mundur sampai menabrak pintu. Karena pintu itu tidak tertutup tadinya. Sehingga membuat Bu Partini terjengkang masuk ke rumah. Nisa yang masih memperhatikan nyaris tertawa lagi. Tapi dia sadar ini situasi nggak aman. Kalau pocong asli itu tahu dia yang nyeting boneka pocong di depan rumah, bisa-bisa dia ikut jadi target. Dalam hatinya Nisa berucap, "Oke, plan berubah. Misi utama sekarang, kabur." Tapi belum sempat kabur, pocong itu menoleh ke arah tempat Nisa bersembunyi. Matanya kosong, tapi tatapannya kayak langsung nyusup ke hati. Pocong itu berucap, "Kamu juga banyak salah." Seketika Nisa berdiri membeku. "Heh, salah apaan? Gue kan cuman..." "Eh," jawab Nisa gelagapan. "Suka iseng, suka jahilin orang," ucap pocong itu. Suaranya datar, namun menggema. Nisa menelan ludah, antara takut dan pengen debat. "Loh, itu kan bagian dari rencana mulia membela abang gue," jawab Nisa. Dia berusaha berani, walau kakinya sudah gemetaran. "Tapi kamu gak minta izin sama saya buat numpang nama," ucap pocong itu lagi. Nada suaranya masih sama. Begitu mengerikan dan membuat bulu kuduk merinding. Nisa tambah bingung. "Numpang nama? Maksud lo?" tanya Nisa. Kini, ketakutannya sedikit berkurang. "Itu boneka pocong menor yang kamu taruh. Orang kira itu saya," jawab pocong itu. Nisa menutup mulutnya, menahan tawa. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang. Boneka pocong menor buatan Nisa jatuh ke tanah. Wajahnya menghadap ke langit. Pocong asli menatap boneka itu lama, lalu tertawa. Alisnya tebal amat, bibirnya merah menyala. "Kamu niat ngejelek-jelekin gue ya?" tanya pocong itu ke Nisa. Kini matanya melihat ke arah Nisa. Perempuan itu masih menutup mulutnya menahan tawa. Ada malu, ada juga rasa takut, ada juga rasa lucu. Dengan gugup, Nisa menjawab, enggak, cucu mah biar lucu aja." Aneh tapi nyata, pocong itu nggak marah, malah kelihatan terhibur. Pocong itu beralih melihat ke boneka lagi. "Oke, gue bantu kamu. Malam ini, Bu Partini nggak bakal bisa tidur tenang," ucapnya. "Serius?" tanya Nisa tidak percaya. "Tapi dengan satu syarat," jawab pocong itu mengajukan syarat. Pocong mendekat pelan. Suaranya rendah dan bikin bulu kuduk berdiri. "Kamu harus bantu gue balas dendam ke orang yang pernah ngelupain jasad gue di kuburan lama," ucapnya kepada Nisa. Nisa membeku mendengar ucapan pocong itu. Di belakang mereka, suara langkah kaki Bu Partini terdengar lagi. Nisa mulai sadar, rencananya yang awalnya cuma buat isengin mertua abangnya, sekarang berubah jadi misi horor betulan. Bu Partini yang melihat mereka berdua semakin ketakutan. Dia tak jadi mendekat, langsung berbalik masuk ke dalam rumah lalu mengunci pintu. Nisa masih berdiri di depan pocong itu, setengah takut, setengah penasaran. Angin malam bertiup pelan, tapi suara kain pocong itu gesek-gesek tanah bikin suasana makin merinding. "Balas dendam ke orang yang ngelupain lo? Maksudnya gimana? Orang lupa nguburin lo gitu maksudnya?"
Tanya Nisa. Pocong itu semakin mendekat. Suaranya juga berat. Waktu gue mati, mereka asal tutup tanah. Akhirnya, satu kaki gue nongol di luar. Nisa refleks tertawa. Dia tertawa sampai terbahak-bahak. Astaga, itu mah bukan lupa. Itu sembrono, katanya. Pocong itu langsung melotot. Tak terima diejek oleh Nisa. Gue serius, ucapnya tegas. Oke, maaf. Tapi, itu siapa sih? Tanya Nisa, langsung menangkupkan tangannya di depan dada. Salah satunya Bu Partini, jawab pocong itu. Nisa pun mengangguk. Oh, ini alasannya kenapa si pocong mendatangi Bu Partini. Nisa langsung nyengir lebar. Wah, pas banget. Kita sama-sama korban Bu Partini. Oke, deal, gue bantu. Nisa mengulurkan tangannya. Namun pocong itu hanya melototinya saja. Nisa langsung sadar dan menarik tangannya cepat. Gimana gue mau salaman? Tangan gue diikat, ucap pocong itu, dan matanya masih melotot. Seketika Nisa jadi merinding lagi. Rencana dimulai. Pocong itu minta Nisa pura-pura jadi koordinator teror malam ini. Mereka akan bikin Bu Partini gak bisa tidur, tapi dengan cara yang kocak sekaligus bikin bulu kuduk meremang. Aksi pertama, operasi suara misterius. Nisa dan Pocong bersembunyi di belakang rumah. Pocong itu mengeluarkan suara ketawa cekikikan yang nyaring. Anehnya, suara itu kayak datang dari semua arah. Nisa mulai terbiasa, tak ada lagi rasa takut. Dia dan Pocong sekarang sudah bersahabat. Bu Partini yang mendengar dari dalam rumah. Siapa itu? Jangan main-main sama saya, ucapnya. Seolah menantang, padahal dalam hati dia sudah sangat ketakutan. Bahkan, dia sudah ngompol di celana. Nisa berbisik, bisa nggak suaranya yang lebih aneh? Pinta Nisa pada si Pocong. Kayak gimana? Tanya Pocong. Kayak kambing nyanyi dangdut? Jawab Nisa tak masuk akal. Lo bercanda kan? Tanya Pocong itu. Serius? Biar kocak. Jawab Nisa dengan sangat yakin. Akhirnya malam itu terdengar suara horor. Tapi sebuah nyanyian. Nyanyian yang tak akan pernah ada di mana-mana. Opo konco mesra'u. Lengkap dengan suara mbek di sela-sela bait. Bu Partini keluar rumah, mukanya pucat tapi bingung. Astagfirullah, setan kampung ini loh, hobi karaoke apa gimana? Ucapnya seorang diri, sambil toleh-toleh kanan kiri, mencari sumber suara. Aksi kedua, penampakan kreatif. Pocong asli berdiri di kebun pisang, tapi kali ini Nisa nambahin properti. Wig rambut pirang, kacamata hitam, dan juga shell leopard. Lo jadi pocong selebgram. Gue yakin dia pasti mampus karena kaget, ucap Nisa sambil ngakak. Lo bener-bener gak ada takut-takutnya ya, kata pocong. Saat Bu Partini nyapu halaman, dia lihat pocong berwig itu berdiri sambil pose, pakai tangan terikat. Ya Tuhan, ini apa lagi? Pocong modis, ucap Bu Partini. Dia mengucek matanya berkali-kali memastikan salahkah yang dia lihat. Pocong berteriak, Hai sayang, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bu Partini kaget, dia berteriak melemparkan sapunya ke sembarang arah. Berlari langsung masuk ke dalam rumahnya. Aksi ketiga, teror senter merah. Nisa masuk lewat dapur, pas Bu Partini lagi di kamar mandi. Dia pasang senter merah di bawah pintu, bikin cahaya aneh muncul dari dalam. Dari luar, pocong mulai mengetuk pintu pelan, lalu makin kencang. Bu, inget gak sama kaki yang ibu tanam setengah? Bu Partini yang kaget beristighfar. Astagfirullah. Sementara itu, Nisa menahan tawanya sampai sesak nafas. Astaga, gue gak nyangka ini seru banget, gumamnya. Tapi tiba-tiba Nisa sadar, di balik suara pocong asli,
Ada suara ketukan lain, lebih cepat dan berasal dari langit-langit dapur. Nisa menoleh ke atas dan melihat kepala perempuan menggantung terbalik dari plafon. Rambutnya menjuntai panjang, matanya melotot ke arah Nisa. Perempuan itu berucap, "Kalian rame banget ya," sambil nyengir. Nisa membeku. Lo temennya Pocong? Atau gue harus takut sekarang?" tanya Nisa. Dia malah bingung dengan dirinya sendiri. Pocong asli pun ikut menoleh, dan wajahnya kelihatan kaget. "Dia bukan teman gue," ucap pocong itu cepat, setelah menyadari siapa perempuan yang ada di plafon itu. Nisa masih berdiri di dapur, matanya melotot ke arah kepala perempuan yang menggantung dari plafon. Rambutnya panjang berantakan, matanya merah menyala, tapi bibirnya malah nyengir lebar kayak orang habis menang undian. "Hei, kalian seru banget malam ini," ucap perempuan itu lagi menegur. Nisa mundur pelan. "Kalau mau ikut seru-seruan, harus daftar dulu, Mbak," ucapnya. "Nisa, jangan diajak ngobrol, dia bukan makhluk sembarangan," kata pocong mengingatkan. "Lah, lo juga bukan makhluk sembarangan, tapi gue ngobrol sama lo," kata Nisa. "Beda, dia itu genderuwo versi cantik, tapi licik," jawab pocong. Perempuan itu tiba-tiba jelek turun dari plafon, mendarat pelan tanpa suara. Dia berjalan mendekat sambil menyeret ujung kain putih di tangannya, lalu jongkok tepat di depan Nisa. "Aku cuma mau ikut main, soalnya aku juga punya dendam sama Bu Partini," kata perempuan itu. Suaranya mengerikan, namun terdengar penuh harap. Nisa melirik pocong. "Wih, ini target kita makin terkenal kayaknya. Sampai hantu-hantu pada ngantri balas dendam," ucap Nisa. "Gak usah senang dulu, dia itu suka bikin misi jadi kacau," ucap pocong, yang tak setuju dengan Nisa ingin mengajak si hantu perempuan. Akhirnya terjadilah kolaborasi horor dadakan. Ternyata perempuan itu bernama Sari. Dia bilang pernah dituduh maling sama Bu Partini waktu masih hidup, padahal cuma numpang neduh di teras. Akhirnya, Nisa, Pocong, dan Sari memutuskan kerjasama. Tapi dari awal udah terasa kalau Sari ini over kreatif dalam bikin teror. Aksi Sari level keterlaluan. Sari langsung masuk ke kamar Bu Partini tanpa aba-aba. Dia merayap ke kasur, lalu tiduran di sebelah Bu Partini. Masalahnya, Bu Partini lagi mimpi enak makan sate kambing. Pas buka mata, suaranya tercekat, tak dapat lagi melanjutkan kalimatnya. Sementara Sari langsung senyum manis. Senyum lebar sampai ke telinga itu ditunjukkannya. "Hei Bu, boleh minta sate satu tusuk," ucapnya. Bu Partini lompat dari kasur sambil jerit. Nisa dan Pocong yang ngintip dari jendela sampai nggak bisa nahan ketawa. "Gila, ini lucu banget. Gue sampai lupa ini horor," ucap Nisa. "Lucu buat lo, tapi Bu Partini bisa pingsan beneran," kata Pocong khawatir. Di balik rasa balas dendamnya, masih ada kebaikan sedikit di hati Pocong. Ketegangan balik ke Nisa. Selesai bikin Bu Partini setengah mati ketakutan, Sari malah balik ke dapur dan duduk di kursi, sambil menatap Nisa. "Sekarang giliran kamu yang bantu aku," ucap Sari. Bukannya ini misi kita bertiga buat hajar Bu Partini?" tanya Nisa. "Iya, tapi aku juga punya daftar target pribadi, dan kamu akan ikut," jawab Sari. "Gue nggak mau ikut-ikutan," sahut Pocong cepat. "Tenang, targetnya cuma orang yang lagi nyimpen rahasia kotor tentang kamu," ucap Sari. Nisa terdiam. "Rahasia? Tentang gue? Maksudnya?" tanya Nisa langsung. Sari senyum semakin lebar. "Iya, dan dia ada di rumah ini sekarang," kata Sari lagi. Lampu dapur tiba-tiba mati. Hanya cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Dari arah belakang terdengar langkah pelan. Saat Nisa menoleh, terlihat bayangan tinggi berdiri di pintu dapur.
Bayangan itu berkata, "Nisa, akhirnya kita ketemu." Bayangan tinggi itu berdiri diam di pintu dapur. Badannya tegap, tapi wajahnya nggak kelihatan karena tertutup bayangan. Nisa menelan ludah, sementara Pocong dan Sari saling pandang, kayak lagi nonton adegan klimaks sinetron. "Eh, lo siapa? Jangan-jangan debt collector?" ucap Sari. Dia gemetar namun berusaha tetap tenang. Sementara bayangan itu menjawab, "Aku orang yang pernah kamu tipu di pasar minggu lalu." "Hah? Astaga, jangan bilang ini gara-gara tempe busuk yang gue jual diskon," ucap Sari. Bayangan itu maju selangkah, dan ternyata ini bukan manusia. Wajahnya pucat abu-abu, matanya cuma 2 lubang hitam, dan mulutnya lebar banget sampai telinganya. "Ah sial, ini masih mulut robek," ucap Pocong. "Woi, jangan manggil dia gitu, gak sopan. Dia peka sama julukan," kata Sari. Sementara bayangan itu menjawab, "Bukan cuma soal tempe busuk, Nisa. Kamu juga pernah ambil sandal jepitku di masjid." "Lah, itu kan sandal nyasar di tempat wudhu. Gue kira nyumbang," jawab Nisa cepat. Duel adu mulut pun terus berlanjut. Si mulut robek mendekat. Mulutnya makin melebar sampai kedengaran bunyi krek kayak candy sobek. Nisa bukannya takut, malah refleks ngomel. "Aduh, mulut gede gitu kenapa nggak dipakai mangap pas makan bakso? Biar irit sendok," kata Nisa. "Nis, ini bukan waktunya roasting," kata Pocong mengingatkan. Sementara itu Sari tertawa ngakak. "Tapi lucu sih," ucapnya, dan tertawa lagi. Si mulut robek malah nyengir, kayak menikmati lawakan Nisa. Tiba-tiba dia bilang, "Baiklah, aku maafin kamu. Asal kamu mau jadi MC di acara reuni hantu minggu depan." "Lah, acara apaan lagi nih?" kata Nisa menepuk jidatnya. Bu Partini yang tadinya diam, memejamkan mata, tapi bukan pingsan, kini mulai berubah. Sementara mereka sibuk ribut, dari dalam kamar terdengar suara aneh. Pintu kamar Bu Partini terbuka, dan dia keluar dengan mata kosong, berjalan kaku kayak orang kesurupan. Bu Partini berucap dengan suara berat, "Kalian pikir kalian bisa main-main di rumahku? Eh, ini bukan Bu Partini lagi. Ini udah ada yang nabengin badannya," ucap Pocong yang sudah tahu. "Astaga, jangan bilang yang masuk itu," ucap Sari menggantung. Tiba-tiba lantai rumah bergetar pelan. Angin dingin menyapu ruangan. Dan dari mulut Bu Partini keluar suara tawa. Tapi tawa itu terdengar ganda. Seperti ada 2 orang yang tertawa bersamaan. Pocong, Sari, kita ini beneran lagi balas dendam? Atau malah nyalain pintu masuk dunia lain sih?" tanya Nisa. "Kayaknya yang kedua," jawab Pocong. Di luar rumah, terdengar suara anjing melolong panjang. Disusul suara sendok garpu berjatuhan dari dapur. Padahal gak ada yang nyentuh. Nisa mulai sadar, aksi balas dendam mereka barusan ngebuka masalah baru yang jauh lebih ngeri. Bu Partini dengan ekspresi yang masih sama, berdiri di ruang tamu. Matanya melotot tanpa berkedip. Tapi anehnya, dia malah nyandar ke pintu kayak model majalah tahun 90-an. Ini kesurupan atau mau sesi foto prewedding?" tanya Nisa. "Nis, fokus. Dia lagi gak normal," ucap Pocong mengingatkan. "Normalnya juga nyebelin sih," sahut Sari. Tiba-tiba Bu Partini membuka mulut lebar-lebar. Suaranya berubah berat. "Aku adalah penguasa dapur ini. Semua sendok garpu tunduk padaku," katanya. Terdengar kocak, namun mengerikan. Dan benar saja, semua sendok garpu di dapur melayang, berputar-putar mengelilingi mereka. Nisa panik, tapi refleks ngomel. "Ya elah, kesurupan kok mainnya sendok garpu. Minimal wajan dong biar keren," tantangnya. Serangan alat dapur mulai bergantian. Sendok garpu itu mulai berterbangan ke arah Nisa dan Pocong. Sari malah sibuk selfie. "Ini estetik banget buat Instastory," ucap Sari. "Astaga, kita ini hampir ketusuk, bukan mau bikin konten."
kata Pocong kesal. Satu sendok hampir nyodok mata Nisa. Tapi untungnya dia bisa nangkep dan langsung pakai buat ngambil keripik singkong di meja. Dan memakan keripik itu. Nyam, tuh kan, gak serem kalau perut kenyang, ucapnya. Bu Partini mode nyinyir goib. Kesurupan Bu Partini tiba-tiba duduk di kursi, lalu mulai nyinyir. Tapi nyinyirnya bukan cuma ke Nisa, bahkan ke para hantu. Pocong, rambut kamu kering banget. Gak pernah krimbat ya? Tanya Bu Partini. Lah, gue gak punya rambut, Bu. Jawab Pocong. Oh ya, maaf, kirain itu rumput ilalang. Kata Bu Partini yang sudah salah sangka. Sari, bajumu itu motif apa sih? Kayak gorden rumah tetangga? Kini ia beralih ke Sari. Woi, ini kain batik peninggalan keluarga gue. Jawab Sari sewot. Nyinyiran itu sukses bikin semua makhluk di ruangan kesal bareng-bareng. Nisa akhirnya angkat tangan. Ingin menyudahi semua ini. Oke, sekarang kita sepakat. Kita harus usir yang nyurupin Bu Partini. Soalnya ini kesurupan udah kelewatan. Ucapnya. Gue setuju. Gue aja yang hantu udah tersinggung. Ucap Pocong. Kita mulai sekarang juga. Kata Sari. Mereka bertiga berdiri melingkar di sekitar Bu Partini. Mencoba gaya ala-ala ritual pengusiran setan. Tapi karena gak ada yang hafal doa resmi, akhirnya mereka malah nyanyi lagu anak-anak. Balonku ada 5 sambil muter-muter. Balonku ada 5. Kini Sari yang memulai. Lalu Pocong melanjutkan. Rupa-rupa warnanya. Merah kuning kelabu. Lanjut Sari. Stop, ini ritual apaan sih? Protes Bu Partini yang masih kesurupan. Tiba-tiba lampu rumah padam total. Dan dari belakang tubuh Bu Partini keluar bayangan hitam besar. Sosok asli yang merasuki dia. Sosok itu membungkuk, lalu berbisik ke telinga Nisa. Kamu ikut aku sekarang, atau semua rahasiamu terbongkar. Ancam sosok hitam itu. Bayangan hitam itu menjulang tinggi di belakang Bu Partini. Matanya merah menyala, bentuknya nggak jelas. Kadang kayak manusia, kadang kayak kain robek yang melayang. Nisa menelan ludah, tapi bukannya diam, dia malah nyeletuk. Lo ini setan atau spanduk yang kepanasan? Tanya Nisa. Nis, lo bisa nggak sih sekali aja nahan mulut? Tegur Pocong. Biarin, kadang setan juga keki kalau dikatain. Kata Sari setuju dengan aksi Nisa. Bayangan itu nggak marah. Dia malah ketawa. Ketawanya berat dan bergema di seluruh ruangan. Kamu berani juga Nisa, makanya aku suka. Tapi aku tahu, rahasia yang kamu sembunyikan dari semua orang. Ucap bayangan hitam itu. Rahasia apaan sih? Paling banter cuma pernah nyolong nugget tetangga waktu kecil. Ucap Nisa. Bukan itu. Ini tentang abangmu. Jawab bayangan hitam itu. Nisa langsung diam. Pocong dan Sari saling pandang. Penasaran. Rahasia yang bikin merinding. Abangmu pernah membuat perjanjian dengan dunia kami. Demi bisa menikah dengan istrinya yang sekarang. Kata-kata bayangan hitam membuat semua terkejut. Waduh, pantesan gue lihat wajah abang lo. Ada aura aneh. Kata Pocong. Itu aura aneh atau cuma kurang tidur? Sahut Sari. Bayangan hitam berkata lagi. Dan mertuanya, Bu Partini, adalah bagian dari perjanjian itu. Karena itu, dia sering bersikap seenaknya. Dia pikir takdirnya gak bisa diganggu. Nisa mulai gemetar, tapi bukan karena takut, lebih karena marah. Jadi semua ini, dia pikir dia bisa bebas nyakitin orang karena punya kontrak gaib? Oke, sekarang gue makin niat balas dendam. Sari mengepalkan tangannya. Tekadnya semakin bulat. Bayangan itu malah tersenyum tipis. Kalau kamu mau, aku bisa bantu memutus perjanjian itu. Tapi kamu harus memberi aku sesuatu, ucapnya. Oke, mau minta apa? Duit, ayam goreng, token listrik? Tanya Sari beruntun. Sederhana, aku mau kamu ikut ke dunia kami selama 1 malam. Jawab bayangan hitam. Gila, itu bukan sederhana, itu tiket sekali jalan. Kata Pocong. Tapi kalau cuma semalam, mungkin bisa.
Kini Sari ikut menyahut. Tiba-tiba lantai ruang tamu mulai retak. Cahaya merah menyala dari bawah. Udara jadi panas. Dan suara-suara aneh mulai terdengar. Tawa, jeritan, bahkan suara ibu-ibu arisan. Nisa, itu kok kayak ada nyanyi dangdut? Pocong. Yup, itu berarti gerbang dunia sana udah kebuka. Sari, kalau lo masuk, kemungkinan lo balik dengan sedikit perubahan. Nisa bingung dan bertanya, perubahan kayak gimana? Potongan rambut? Lebih kayak nambah mata ketiga di jidat, jawab Pocong. Bayangan itu mengulurkan tangannya ke Nisa. Pilih sekarang, ikut aku atau rahasiamu terbongkar ke seluruh desa. Bayangan itu memberi pilihan yang sulit untuk Nisa. Nisa melihat tangannya, lalu melihat Bu Partini yang pingsan di kursi. Di kepalanya, dia cuma mikir kalau ini jalan buat nyelamatin abang gue. Gue gas aja, tapi jangan sampai gue pulang botak. Nisa akhirnya menghela napas panjang, lalu menjabat tangan bayangan hitam. Oke, tapi cuma 1 malam. Dan inget ya, gue pulang masih utuh. Kalau ada yang hilang, minimal berat badan aja, katanya. Sepakat, jawab bayangan hitam. Begitu tangannya dipegang, angin kencang menyapu seluruh ruangan. Lantai yang retak tadi terbuka lebar. Dan Nisa jatuh seperti masuk seluncuran raksasa. Bukannya mendarat keren kayak pahlawan film, Nisa malah plak, nyungsep di tanah berlumpur. Begitu bangun, dia lihat sekeliling. Gelap, tapi ada banyak bangunan mirip warung dengan papan nama nyeleneh. Ada es pocong, mie setan level 666, laundry kain kafan ekspres, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya ampun, ini dunia gaib atau pasar malam versi horor? Tanya Nisa kebingungan. Tiba-tiba Pocong nongol di sampingnya. Gue ikut lo, biar lo gak nyasar, ucapnya. Sari, tak mau ketinggalan, dia ikut nyusul. Gue juga ikut, biar ada yang fotoin kalau lo pingsan. Nisa hanya bisa menggeleng, masih bingung dengan semua yang dia lihat. Mereka melewati lapak yang dijaga makhluk tinggi besar berkepala kambing. Anehnya, kambing itu lagi main catur sama kuntilanak berkacamata. Kepala kambing bertanya, mau pesan? Hari ini ada promo sate tanpa tusuk, ucapnya. Loh, kalau nggak ada tusuk, itu kan cuma daging biasa, bukan sate namanya, protes Nisa. Iya, tapi kan brandingnya lebih serem, jawab kepala kambing. Mereka bertiga langsung meninggalkan warung si kepala kambing. Akhirnya, mereka semua sampai di sebuah gerbang hitam besar. Di atasnya ada papan tulis, dilarang nyinyir di area ini. Itu adalah peringatan yang sangat keras, bukan? Bayangan yang membawa Nisa tadi berubah wujud. Sekarang dia tampak seperti manusia berjas hitam. Wajahnya tajam tapi masih kelihatan angker. Bayangan itu berucap, ini tempat perjanjian abangmu dibuat. Kalau mau memutusnya, kamu harus menghadapi penjaga kontrak. Oke, dan dia seserem apa? Tanya Nisa. Gak terlalu, cuma jangan kaget kalau dia agak sensitif sama bau bawang, jawab bayangan hitam. Mereka melanjutkan perjalanan. Begitu pintu istana dibuka, muncullah sosok. Ternyata cuma nenek-nenek mungil, tapi matanya bersinar merah, dan di tangannya ada buku besar. Nenek itu mendekat, lalu mencium Nisa. Wangi bawang goreng. Aku suka kamu, ucap nenek-nenek itu. Lah, jadi ini ujian pertama udah lolos dong? Tanya Nisa. Kayaknya iya, jawab Pocong. Tapi tiba-tiba nenek itu menatap serius. Kalau kamu mau memutus perjanjian abangmu, kamu harus membayar dengan kenangan yang paling kamu sayangi, ucap si nenek itu. Membuat Nisa tak mengerti. Waduh, bisa nggak dibayar pakai pulsa aja? Tanya Nisa santai. Nenek itu mengetuk bukunya, dan cahaya merah langsung menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, Nisa merasa tubuhnya ditarik ke dalam memori masa kecilnya. Kenangan yang paling dia sayangi, dan dia sadar di sana ada sosok yang sudah lama dia lupakan. Cahaya merah itu berubah jadi pusaran angin. Lalu, bruk, Nisa terjatuh di tengah halaman rumah lamanya. Versi rumah saat ia SD dulu. Yang bikin aneh, semua benda di sekelilingnya berwarna agak kusam, kecuali satu. Es lilin rasa kacang hijau
di tangan bocah kecil yang duduk di tangga. Bocah kecil itu berkata, "Hai Kak Nisa." "Eh, kok kamu tahu nama aku?" tanya Nisa bingung. Bocah kecil itu menjawab, "Ya iyalah, aku kan kamu." Lalu, bocah kecil itu tersenyum. Ternyata bocah itu adalah Nisa versi umur 7 tahun. Bedanya, Nisa kecil ini matanya sedikit bersinar, dan kadang mulutnya ngomong hal-hal serem. Nisa kecil berkata, "Kamu mau tahu kenapa abang kamu kena sial?" Nisa dewasa dengan penasaran langsung menjawab, "Ya jelas maulah." Nisa kecil nyengir sebelum menjawab pertanyaan Nisa dewasa. Karena waktu kecil, dia pernah janji sama orang yang tinggal di lemari belakang rumah. Dan kamu juga ada di sana waktu itu. Nisa kecil menggandeng Nisa dewasa menuju dapur lama mereka. Di sana ada lemari kayu tinggi yang pintunya bergetar pelan. Suara berat keluar dari dalam. Dan keluarlah suara dari dalam lemari itu. Janji harus ditepati. Nisa dewasa terkejut. "Waduh, ini lemari atau koper arwah?" tanyanya. "Dulu, abang janji kalau dia sukses, dia akan kasih makan penghuni ini tiap bulan. Tapi dia lupa. Jadi sekarang, yang ngejar bukan cuma abang, tapi semua keluarganya." Jawab Nisa kecil. Pintu lemari terbuka pelan, dan keluarlah sosok tinggi berbaju hitam. Kepalanya mirip topeng ondel-ondel tapi versi horor. Anehnya, dia bawa kantong kresek Indomaret. Nisa menahan tawa dengan semua kebingungan ini. Penghuni lemari itu berkata, "Maaf, aku sudah kebiasaan belanja di dunia manusia." "Isinya apa tuh? Jangan-jangan?" tanya Nisa yang penasaran. Penghuni lemari menjawab, "Cuma cemilan. Tapi kalau kamu mau bebasin abangmu, kamu harus ganti janji itu sama janji baru." "Janji baru?" batin Nisa. Penghuni lemari melanjutkan lagi, "Kamu harus datang ke dunia kami tiap bulan. Bawain bakwan 7 biji. Dan cerita lucu 1 kali. Kalau enggak, aku bakal bikin semua lampu rumah kamu kedap-kedip terus." Penghuni lemari itu berkata dengan sangat serius. "Serius nih? Jadi ancamannya cuma lampu disko?" tanya Nisa. Seperti biasa dengan gaya selengeknya. Penghuni lemari langsung menyahut. "Lampu kedip-kedip di tengah malam itu serem loh," ucap penghuni lemari itu, sambil menampakkan wajah mengerikannya. Nisa pun menimbang-nimbang. Di satu sisi, syaratnya nggak berat, tapi di sisi lain, kalau dia setuju, artinya dia harus sering bolak-balik ke dunia goib. Tiba-tiba Nisa kecil berbisik, "Kalau kamu setuju, itu bukan cuma soal bakwan. Kamu bakal terlibat di perjanjian yang jauh lebih besar," ucapnya. Lalu Nisa terbangun lagi di istana bayangan. Napasnya ngos-ngosan, dan nenek penjaga kontrak tersenyum lebar. "Jadi kamu terima janji itu kan?" tanya sang nenek. Nisa akhirnya mengangguk ke penjaga kontrak. "Oke, aku janji bawain bakwan 7 biji dan cerita lucu sebulan sekali," jawabnya. Nenek-nenek penjaga menyeringai. "Bagus, tapi ingat, lucunya harus tulus. Kalau garing, kau yang kena getahnya," peringat nenek-nenek itu. "Getahnya? Maksudnya gimana?" tanya Nisa. "Lampu kedap-kedip itu cuma pemanasan," jawab nenek penjaga. Kembali lagi ke dunia nyata. Begitu membuka mata, Nisa sudah ada di rumah abangnya. Malam itu sunyi, tapi hawa dingin menyelinap dari jendela. Tiba-tiba lemari baju mertua bergetar pelan. "Wah, kayaknya ada yang kangen," batin Nisa. Nisa iseng menaruh piring berisi bakwan di meja makan. Anehnya, setiap Bu Partini lewat, jumlah bakwannya berubah sendiri. Kadang jadi 5, kadang 9. Puncaknya, waktu Bu Partini mencoba memakannya. "Kenapa ini bakwan dingin banget? Kayak dari kulkas 10 tahun," katanya mengomel dan melempar bakwan yang sudah dipegangnya. Namun terasa dingin itu. Suara serak entah dari mana berucap, "Karena memang sudah 10 tahun." Tiba-tiba, bukan tiba-tiba, bakwan yang ada di hadapannya berubah jadi tangan kecil hitam yang langsung lenyap. Bu Partini berteriak. Sejak malam itu, setiap Bu Partini mau ngomel ke Nisa,
Lampu rumah langsung kedap-kedip kayak klub malam. Bahkan kadang keluar suara orang tertawa dari atap. Ya, demi melancarkan aksinya, Nisa tinggal bersama abangnya di rumah Bu Partini. Untuk sementara waktu, untungnya Bu Partini mengizinkan walau sebenarnya dia tidak suka. Suara goib tiba-tiba muncul. Cerita lucu bulan ini mana, Nisa? Bu Partini yang mendengarnya gemetaran. Kamu manggil makhluk apa ke rumah ini? Tanya Bu Partini pada Nisa. Namun Nisa hanya tersenyum licik. Teman lama, dia suka hiburan, apalagi kalau ada orang nyinyir. Jawab Nisa santai. Dan Nisa juga harus menjalankan perjanjian yang sudah dia buat. Mulai malam itu, tiap bulan, Nisa menghilang sebentar untuk ketemu penghuni lemari dan kasih bakwan. Tapi ada bonusnya. Setiap kali dia kembali, mertua abangnya akan mengalami kejadian aneh-aneh. Seperti sendok jatuh sendiri, kursi bergeser, atau foto keluarga miring tanpa alasan. Dalam hati Nisa berucap, lumayan, mertua abangku jadi gak berani rese. Horor adalah obat, lalu ia tersenyum penuh kemenangan. Beberapa minggu setelah teror bakwan dan lampu disko horor, mertua abang Nisa memutuskan untuk melawan balik. Pagi-pagi Nisa mendengar suara gaduh di halaman. Ada acara senam massal atau apa? Rame amat, tanya Nisa. Bukan, itu mertua kamu bawa dukun kondang. Katanya mau usir hantu. Jawab tetangganya. Nisa hanya nyengir. Wah, seru nih, batinnya. Dukun sakti turun tangan. Dukun itu datang dengan gaya dramatis. Jubah hitam, tasbih segede kaleng biskuit, dan bau menyan yang menusuk hidung. Dukun berkata, di rumah ini ada portal alam lain. Bu Partini berkata, tolong tutup mbah, saya sudah capek lampu kedap-kedip sama bakwan hidup. Saya bisa, tapi butuh waktu, jawab dukun itu. Nisa santai sambil makan keripik. Portalnya jangan ditutup semua ya, nanti teman saya sedih, ucapnya santai dan sambil ngunyah. Dukun mulai baca mantra, menabur garam, dan menggantung bunga 7 rupa di pintu. Awalnya tenang, sampai tiba-tiba lemari mertua terbuka sendiri. Dari dalam keluar angin dingin dan suara cekikikan. Suara goib mulai menggema di ruangan itu. Lucunya bulan ini mana Nisa? Astagfirullah, ini bukan level saya. Dukun itu ketakutan. Loh, katanya sakti, tanya Bu Partini. Saya sakti buat nyari sendal hilang. Kalau ini pasrah aja Bu. Dukun itu ngiprit, lari ketakutan. Angin semakin kencang, tirai berkibar, kursi geser sendiri, dan di dinding muncul bayangan besar berbentuk kepala dengan gigi runcing. Anehnya, bayangan itu malah nyanyi dangdut pelan-pelan. Cintaku hanya kamu. Nisa yang mendengarnya langsung tepuk tangan. Wih, bisa request lagu nggak? Tanyanya. Sementara itu Bu Partini gemetar. Nis, tutup itu, nanti kita semua diseret. Ucapnya sambil menepuk pundak Nisa. Tenang, dia nggak nyeret orang baik. Tapi, dia suka nyeret orang yang suka ngomel. Lanjut Nisa. Bu Partini yang mendengarnya langsung tutup mulut. Sejak kejadian mengerikan itu, Bu Partini jadi pendiam. Kalau mau ngomel, dia langsung lihat sekeliling takut ada yang muncul. Nisa, dia malah makin santai. Kadang sengaja manggil teman lemarinya kalau suasana terlalu sepi. Dalam hati dia berucap, hidup damai kadang cuma butuh sedikit teror. Malam itu, Bu Partini sudah lelah menahan untuk tidak ngomel. Dia sudah menahan diri berhari-hari, tapi gengsinya kepental. Bu Partini bermonolog. Masa saya kalah sama bocah ingusan? Kalau cuma hantu lemari, itu mah gampang. Tunggu semua tidur, saya yang hadapi sendiri. Dan benar, jam 2 pagi, Bu Partini masuk ke kamar sendirian sambil bawa senter, cermin kecil, dan botol minyak kayu putih. Dia buka lemari pelan-pelan,
Tapi bukannya kosong, di dalam malah ada koridor panjang yang gak seharusnya ada. Eh, ini kok kayak lorong mall? Gumamnya kebingungan. Dan ada sahutan dari suara goib. Selamat datang, tiket masuk sudah terbayar. Dengan nyalimu. Bu Partini noleh ke samping kanan kiri depan belakang, tapi tidak ada apa-apa. Hanya ada suara goib. Begitu melangkah masuk, pintu lemari menutup sendiri. Bu Partini kini berada di sebuah pasar gelap nan aneh. Penjual sate tanpa daging. Tusuknya ngambang sendiri. Ada juga tukang bakso berwajah seram tapi suaranya lembut. Dan papan reklame bertuliskan promo dunia gaib. Beli satu nyawa gratis satu nyawa bekas. Sungguh itu promo yang membagongkan. Bu Partini, astaga, saya salah jalan. Dia berusaha berbalik, namun terlambat. Ada yang sudah menyadari kedatangannya. Gak apa-apa, Bu. Nyasar itu biasa. Tapi kalau pulang, bayar dulu. Kata sang pedagang goib. Bu Partini, bayar? Bayar pakai apa? Tanyanya ketus, walau dia sangat ketakutan. Pedagang goib itu menjawab dengan santai. Pakai rasa takut atau rahasia terbesar Anda? Jawabnya. Sementara itu Nisa bangun untuk minum. Tapi lihat lemari mertua sedikit terbuka dan dari dalam keluar bau sate gosong. Waduh, nih orang nekat masuk juga, gumamnya. Dan teman lemarinya menyahut seperti biasa. Mau ditolongin? Tolong sih tolong, tapi tunggu 5 menit, biar dia kapok dulu. Jawab Nisa sambil berkacak pinggang. 5 menit kemudian, Nisa masuk lewat lemari. Dia melihat Bu Partini dikejar-kejar oleh gerombolan makhluk botak bermata 3 sambil bawa sendok raksasa. Nisa, cepat keluarin aku, ucap Bu Partini. Tuh kan, katanya berani. Sahut Nisa. Ini salah besar. Ayo kita pulang, ucap Bu Partini lagi dengan semakin ketakutan. Nisa menyunggingkan senyumnya, lalu tepuk tangan ke teman lemari. Udah cukup, kasih jalan keluar, perintahnya. Lorong tiba-tiba berubah menjadi pintu. Mereka keluar, dan begitu sadar, sudah di kamar lagi. Bu Partini langsung sujud syukur. Mulai sekarang, saya nggak ikut campur urusan kamu, janji, ucap Bu Partini. Wajahnya berkeringat. Seperti habis jogging 500 km. Sip, tapi kalau mau jalan-jalan lagi, bilang aja. Aku kenal banyak orang di sana. Jawab Nisa santai sambil melipat tangan di dada. Sejak nyasar ke dunia goib, Bu Partini mulai mengalami bonus efek samping. Dimulai dari hal kecil. Sendok di warung soto selalu melayang pas dia mau makan. Ya, kebiasaan dia suka makan soto di warung tetangganya. Dan tiba-tiba sendoknya melayang begitu saja. Pak, ini sendoknya. Kok nggak mau diem? Ucap Bu Partini pada penjual soto. Penjual soto hanya bisa mengerutkan keningnya bingung. Perasaan sendoknya diem aja dari tadi. Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sendoknya diem aja kok Bu. Jawabnya pada Bu Partini. Lah, Bu Partini yang baru sadar, ia melihat ke mangkuknya. Dan memang benar, sendok itu diam saja. Tidak seperti tadi yang dia lihat bergerak terus, tidak mau dipegang. Tak hanya di warung soto, gangguan itu juga dialaminya di pasar. Suatu pagi, Bu Partini belanja di pasar. Baru mau nawar cabai, tiba-tiba lapak pedagang sebelah kebakar sendiri. Tapi apinya ungu, lalu padam begitu saja. Bu, panggil penjual cabai sambil melambaikan tangannya di depan wajah Bu Partini. Bu, sadar Bu. Bu Partini langsung tersadar. Ternyata yang dia lihat barusan hanyalah hayalannya saja. Kebakaran itu tidak ada.
pasar terasa normal. Namun sedetik kemudian, kejadian yang sama terulang lagi. "Bu, bawa kompor dari rumah ya?" tanya pedagang cabai. "Bukan saya, ini pasti ulah makhluk lemari," jawab Bu Partini cepat. Orang-orang yang menyadari tingkah aneh Bu Partini mulai berbisik-bisik. Ada yang mengira kalau Bu Partini terkena gangguan jiwa. Ada yang mengira kalau dia juga terkena sihir. Ada yang kagum, ada juga yang takut. Tak hanya gangguan di pasar, tetangganya juga dapat bagian. Tetangga yang biasanya ikut ngomporin Bu Partini untuk nyinyir ke Nisa tiba-tiba kehilangan sendal sebelah. Sendal itu kemudian ditemukan di genteng, sedang menari sendiri kayak chicken dance. Tetangga Bu Partini, "Bu, sendal saya kenapa?" tanyanya sambil menunjuk genteng. Bu Partini menjawab dengan malu. Itu kayaknya bukan salah saya," jawabnya gugup. Dan suara goib tiba-tiba muncul, pelan tapi terdengar. "Padahal salah kamu." Akhirnya tetangga mengambil sendal itu dengan bambu. Namun sulit, tapi pada akhirnya bisa juga diambil. Malamnya, Bu Partini datang ke kamar Nisa sambil bawa bantal. "Bu Partini, aku nggak kuat. Mereka ikut aku kemana-mana. Aku nggak sanggup," ucapnya. Nisa menahan tawa. "Makanya jangan macem-macem," ucap Nisa. "Tolong buang mereka," pinta Bu Partini. Wajahnya penuh harap dan terlihat sangat lelah. "Gak bisa, Bu. Mereka itu kayak kucing liar. Kalau udah ketemu orang yang seru buat diisengin, susah pergi," jawab Nisa santai. Tiba-tiba lampu mati. Di sudut kamar, muncul bayangan besar dengan mata merah. Tapi dia cuma duduk di kursi, lalu ngomong, "Bu, minggu depan arisan ya, kita ikut." Bu Partini berteriak. Nisa hanya ngakak sambil tutup muka pakai bantal. Dia merasa terhibur sekali dengan pemandangan ini. Hari Minggu pagi, Bu Partini sudah dandan cantik, tapi wajahnya tegang karena tahu rombongan dari lemari bakal ikut. Nisa cuma nyengir sambil minum teh. "Bu, santai aja. Mereka cuma mau lihat-lihat kok," ucap Nisa. "Kalau mereka bikin onar, gimana?" tanya Bu Partini. "Ya, kita pura-pura nggak kenal," jawab Nisa santai. Sesantai seperti di pantai. Ya, hari ini Bu Partini mau arisan. Saat di jalan menuju rumah ketua arisan, becak yang ditumpanginya tiba-tiba berat banget. Padahal cuma ada Bu Partini seorang yang naik. Bapak becak ngos-ngosan, sampai akhirnya menoleh. "Astagfirullah, ini kok penumpangnya banyak amat," ucap sang bapak becak. Bu Partini panik. "Jangan sembarangan, Pak. Saya cuma sendiri kok," jawab Bu Partini. Padahal dia tahu kalau banyak yang ikut dengannya. Karena tak mau mengecewakan pelanggan, bapak becak dengan sekuat tenaga mengayuh becaknya sampai di tempat tujuan. Begitu sampai, para ibu-ibu sudah duduk rapi. Awalnya suasana normal, sampai tiba-tiba gelas-gelas mulai menari di meja. Semua orang ketakutan. Bulu kuduk berdiri, saling memeluk karena suasana tiba-tiba berubah mencekam. Lalu tumpeng arisan bergerak sendiri, muter-muter keliling ruangan sambil nyanyi, goyang nasi padang. Ibu ketua berucap, "Ini cateringnya bawa hiburan sekalian ya?" katanya, meskipun tangannya gemetar, tapi keheranan juga membuatnya sedikit berani. Bu Partini menjawab, "Iya Bu, hiburan spesial," katanya kemudian nyengir. Lalu tiba-tiba semuanya berhenti bergerak. Normal, seperti biasa.
Seolah tidak ada kejadian apapun, dan arisan dilanjutkan. Saat nomor undian arisan mau dibacain, angin kencang berhembus di dalam rumah. Kertas undian terbang-terbang, lalu jatuh ke pangkuan seekor pocong mini. Pocong mini berkata, nomor 13 menang, minggu depan di rumah saya. Semua ibu-ibu berteriak. Acara arisan pun diakhiri lebih cepat dari seharusnya. Makanan yang sudah disediakan pun tak dimakan di tempat. Semuanya dibungkus daripada mubazir. Sementara itu Bu Partini malu berat. Sepulangnya dari sana, Bu Partini langsung masuk ke kamar tanpa bicara. Tapi dari dalam kamar, Nisa bisa dengar suara dia ngomel. Malu aku, tapi lucu juga. Itu yang didengar oleh Nisa. Seminggu kemudian, Bu Partini mau gak mau harus ikut arisan di rumah pocong mini yang menang minggu lalu. Nisa sudah menyiapkan mantra kecil biar mereka bisa masuk ke dalam sana. Kita beneran ke dunia lain? Tanya Bu Partini ragu. Iya, tapi tenang. Gak ada setan jahat. Paling ada yang iseng. Jawab Nisa. Itu sama aja gak tenang. Sahut Bu Partini cepat. Begitu baca mantra di depan lemari, tiba-tiba lantai bergetar. Dan pintu lemari terbuka lebar. Isinya bukan pakaian, tapi lorong panjang penuh lampu warna-warni kayak disko tahun 80-an. Ada pocong DJ di ujung lorong, nyetel lagu dangdut remix. Pocong DJ berucap, "Selamat datang, Bu. Masuk aja, jangan malu-malu," katanya. Begitu masuk, mereka disambut aroma kue, tapi bentuknya aneh. Bolu berbentuk tengkorak, es buah yang buahnya bisa ketawa, nasi tumpeng yang bisa melambai-lambai. Para ibu-ibu di sini isinya beragam. Kuntilanak, tuyul, genderuwo, sampai hantu Belanda. Tapi semua duduk rapi sambil bawa arisan masing-masing. Kuntilanak berkata, "Bu, cobain ini kue saya. Gluten free," katanya sambil menyodorkan kue ke Bu Partini. Makasih, Mbak. Mbak atau Bu ya?" Tanya Bu Partini gugup. Tangannya gemetar, ketakutan. Setelah makan-makan, ada lomba tarik tambang. Satu tim diisi manusia. Ada Bu Partini, Nisa, Pocong Mini, dan tim lain diisi hantu-hantu gede. Anehnya, tim manusia menang karena hantu-hantu itu malah ketawa sampai jatuh sendiri. Genderuwo berkata, "Aduh, aku gak kuat. Lihat Pocong Mini ketarik kayak yoyo." Permainan itu pun disudahi. Ya maklumlah ya, menjelang 17 Agustus, tarik tambang memang menjadi pilihan permainan yang populer. Sebelum pulang, Pocong Mini ngasih hadiah, yaitu oleh-oleh untuk Bu Partini. Sebuah lonceng kecil. Katanya kalau digoyang, semua teman goibnya bakal datang bantu atau isengin. Pocong Mini berkata, "Sekarang Ibu gak perlu takut, kita udah teman." Bu Partini tersenyum tipis. "Teman? Yang agak nyeremin gitu maksudnya?" Tanya Bu Partini. Namun pada akhirnya dia menerima pemberian dari Pocong Mini. Mereka sudah bisa kembali ke dunia nyata. Malamnya, untuk pertama kalinya, Bu Partini tidur nyenyak. Di ruang tamu, Nisa cuma nyengir sambil mikir. Misi selesai. Ya, sekarang dia sudah berhasil membalaskan dendam pada Bu Partini. Tak ada lagi nyinyiran dari mulutnya. Tak ada lagi celotehan pedas yang menyindir banyak orang. Sedikit demi sedikit dia mulai berubah menjadi orang yang baik. Misi Nisa benar-benar berhasil. Oke Bunda, sekian ceritanya, semoga terhibur. Kali ini benar-benar sangat berbeda dari biasanya ya Bunda. Semoga suka dan bisa diambil hikmahnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.